Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Ardian, NIM 33321900060, kelompok RL30 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi praktikum rangkaian listrik di unit 1, yaitu tentang pengenalan instrumentasi laboratorium. Terdapat beberapa tujuan yang harus tercapai setelah dilakukannya praktikum unit 1 ini. Yang pertama adalah mempelajari penggunaan instrumentasi multimeter, osiloskop, pembangkit sinyal, dan Basic Electricity Trainer PT 961104. Lalu, yang kedua adalah mempelajari keterbatasan penggunaan multimeter. Yang ketiga adalah mempelajari cara mengkalibrasi osiloskop. Oke, di pembahasan materi ini, saya membaginya menjadi 3 materi, yaitu yang pertama ada tentang multimeter, yang kedua tentang osiloskop, dan yang terakhir ada pembangkit sinyal. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang multimeter. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengatur voltage tegangan, ampere atau arus meter, dan ohm atau hambatan resistansi dalam satu unit. Multimeter ini sering juga disebut dengan istilah multitester atau avometer. Terdapat 2 jenis multimeter dalam menampilkan hasil pengukurannya, yaitu ada analog multimeter dan digital multimeter. Ada beberapa fungsi dari multimeter ini, yaitu seperti untuk mengukur arus listrik. Lalu multimeter ini juga bisa untuk mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal, dan mengukur penguatan transistor. Nah, karena multimeter ini dibagi menjadi 2 jenis, akan saya jelaskan tentang multimeter analog secara singkat. Nah, jadi multimeter analog ini ciri-cirinya mempunyai tampilan seperti jarum jam yang dilengkapi range atau nilai dari hasil pengukuran. Multimeter dengan jenis ini mempunyai perhitungan secara manual sehingga membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, terutama untuk menentukan tegangan listrik atau voltase yang nilainya cukup besar. Lalu yang kedua tentang multimeter digital. Multimeter ini mempunyai ciri yang berbeda dengan multimeter analog. Di multimeter digital ini tampilannya LED dan memiliki perhitungan secara otomatis. Jadi kita langsung dapat mengetahui hasil nilai pengukuran yang kita lakukan. Multimeter berjenis ini lebih akurat dibanding tipe analog dan mudah digunakan. Selain mengukur tegangan, resistansi, dan arus listrik, multimeter digital juga dapat mengetahui nilai pada HFE transistor atau frekuensi dan fungsi tambahan lainnya. Lalu di materi kedua ada osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam satu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop ini dapat menampilkan grafik 2 dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Osiloskop banyak digunakan pada industri-industri seperti penelitian, sains, engineering, medical, dan telekomunikasi. Saat ini terdapat 2 jenis osiloskop yang beredar, yaitu ada osiloskop analog yang menggunakan teknologi CRT atau cathode ray tube untuk menampilkan sinyal listriknya, dan osiloskop digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Jenis osiloskop analog biasa disebut dengan osiloskop tabung kaca.
Osiloskop jenis ini memiliki respon yang lebih cepat daripada osiloskop digital. Namun, walaupun respon yang lebih cepat daripada osiloskop digital, tapi osiloskop digital ini lebih banyak digunakan di era modern ini. Beberapa kelebihan jenis osiloskop digital seperti dapat menggunakan layar LCD secara lebih modern dan dapat digunakan lebih mudah daripada osiloskop digital. Setelah kita mengetahui apa itu osiloskop dan apa itu multimeter, dan yang terakhir ini ada materi tentang pembangkit sinyal atau function generator. Jadi function generator atau generator fungsi ini adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk gelombang yang dihasilkan itu dapat berupa gelombang sinus, ada gelombang kotak, gelombang gigi gergaji, gelombang segitiga, dan gelombang puls. Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF signal generator atau audio signal generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus. Function generator dapat menghasilkan frekuensi hingga 20 MHz tergantung pada rancangan produsennya. Frekuensi yang dihasilkan ini dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Selain pengaturan frekuensi, kita juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC offset, dan duty cycle atau siklus kerja. Sebagai pengetahuan, DC offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata pada sinyal relatif terhadap 0 volt atau ground. Sedangkan yang dimaksud dengan duty cycle atau siklus kerja adalah perbandingan waktu ketika sinyal mencapai kondisi on dan ketika mencapai kondisi off dalam satu periode sinyal. Dengan kata lain, siklus kerja atau duty cycle ini adalah perbandingan lamanya waktu kondisi on dan kondisi off suatu sinyal pada setiap periode. Fungsi pengaturan duty cycle untuk mengubah rasio tegangan tertinggi ke tegangan terhadap tegangan terendah pada sinyal gelombang persegi. Nah, ini adalah gambar dari function generatornya. Nah, di pasaran ini terdapat beberapa jenis function generator yang menawarkan kinerja dan harga yang bervariasi. Ada 3 jenis function generator, yaitu yang pertama ada analog function generator atau generator fungsi analog. Lalu yang kedua ada digital function generator atau generator fungsi digital. Dan yang ketiga ada swap function generator atau generator fungsi swap. Ketiga generator ini mempunyai fungsi yang bermacam-macam dan berbeda-beda juga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang generator fungsi analog ini. Jadi generator fungsi analog ini merupakan function generator yang paling pertama dikembangkan, yaitu sekitar tahun 1950-an. Pada saat itu penggunaan teknologi digital masih sangat terbatas. Meskipun masih menggunakan teknologi analog, function generator jenis ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu harga yang relatif murah, cara penggunaan yang lebih praktis dan mudah, dan sederhana. Lalu yang kedua, generator fungsi digital. Generator ini merupakan function generator yang menghasilkan bentuk gelombang. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membangkitkan bentuk gelombang. Namun, teknik yang paling umum digunakan adalah teknik direct digital synthesis atau sintesis digital langsung, dan biasa disingkat dengan DDS.
Digital function generator ini mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang tinggi karena rangkaian sistem pewaktunya dikendalikan oleh kristal. Digital function generator juga mampu menghasilkan spektral murni dan noise phase yang rendah. Dengan beberapa kelebihan digital function generator yang ditawarkan ini, tentu harga dari generator fungsi digital ini lebih mahal daripada generator fungsi analog, dan pengoperasiannya juga jauh lebih rumit dibandingkan dengan generator fungsi analog. Lalu yang ketiga ada generator fungsi swap. Generator ini memiliki kemampuan swap pada frekuensinya. Pada umumnya swap function generator ini menggunakan teknologi digital. Namun ada juga yang menggunakan versi analog. Kemampuan swap pada function generator jenis ini dapat mencapai 100:1 atau bahkan lebih tergantung pada tipe generatornya. Nah, setelah kita membahas tentang materinya, lalu mari kita sediakan beberapa alat dan bahan untuk melakukan percobaannya. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada osiloskop, lalu multimeter analog dan digital, lalu yang ketiga ada function generator atau pembangkit sinyal, lalu yang keempat ada basic electricity trainer PT961104, lalu yang terakhir ada power supply DC. Lalu kita masuk ke prosedur percobaannya. Nah, di sini ada prosedur percobaan yang pertama, yaitu percobaan multimeter. Ya mungkin tidak usah saya jelaskan ya, karena sudah tercantum semua di slide ini bagaimana prosedurnya untuk percobaan multimeter. Lalu selanjutnya ada percobaan osiloskop. Percobaan osiloskop ini menggunakan rangkaian yang awal sama seperti rangkaian pada percobaan multimeter. Dan lalu ada percobaan ketiga, yaitu percobaan pembangkit sinyal. Setelah itu yang terakhir ada percobaan basic electricity trainer PT961104. Nah, setelah kita mengetahui prosedur percobaannya, langsung saja kita ke praktiknya. Oke, untuk praktiknya kita menggunakan aplikasi Liveware pada laptop atau PC yang kita punya. Nah, di sini saya sudah merangkai rangkaiannya dengan menggunakan rangkaian jenis seri, dan di dalamnya itu terdapat sumber tegangan sebesar 15 volt dan ada 2 resistor masing-masing mempunyai nilai 2000 ohm dan 1000 ohm hambatannya. Nah, alat yang kita gunakan ini adalah multimeter. Di sebelah kiri ini ada multimeter digital dan yang sebelah kanan ini adalah multimeter analog. Sebenarnya pada aplikasi ini multimeter yang lebih bagus adalah multimeter digital, karena dalam multimeter analog hanya bisa mengukur nilai tegangan dan nilai arus, tapi tidak bisa mengukur jumlah dari nilai hambatan di dalam rangkaian ini. Sedangkan di multimeter digital ini bisa melakukan 3 pengukuran, yaitu pengukuran untuk tegangan, arus, dan hambatan. Lalu dalam percobaan pertama ini ada 2 jenis, ada dua nilai tegangan yang berbeda, yaitu yang pertama 12 volt dan 15 volt. Di sini saya langsung menggunakan 15 volt. Dan untuk
12 voltnya kita bisa langsung mengubahnya di properties. Langsung kita turunkan menjadi 12 volt. Nah, setelah percobaan yang pertama ini, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang osiloskop. Mari kita ambil alatnya. Nah, sebenarnya percobaan yang kedua ini lebih efektif jika dilakukan secara langsung, bukan menggunakan aplikasi Livewire ini, karena kita itu harus mengumpulkan spesifikasi osiloskopnya juga, bukan hanya mengukur tegangan AC dan DC pada rangkaian yang ada di aplikasi Livewire ini. Jadi alangkah lebih efektifnya kita melakukan uji coba ini secara real dengan menggunakan alat osiloskop secara langsung. Lalu di percobaan yang ketiga itu tentang percobaan pembangkit sinyal. Ini juga sama seperti percobaan menggunakan alat osiloskop. Alangkah lebih baiknya kita melakukan percobaan ini secara langsung menggunakan alatnya, tidak menggunakan aplikasi, karena akan jauh lebih mengerti jika kita melakukan percobaannya menggunakan alat pembangkit sinyal secara langsung. Dan yang percobaan yang keempat ini adalah percobaan basic electricity. Dikarenakan di aplikasi Livewire ini saya tidak menemukan basic electricity, jadi saya tidak bisa mensimulasikannya menggunakan Livewire ini. Baiklah, segitu saja video pembahasan tentang unit 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.